beliau melanjutkan di Electronic Engineering, Master Degree dari Kookmin University di Seoul, Korea Selatan. Lalu saat ini beliau juga aktif menjabat sebagai Chief Executive Officer di Java Tech Automation dan beliau juga seorang senior engineer Ericsson di Riyadh, Saudi Arabia, dan beliau juga seorang pengajar ilmu komputer di Universitas Bina Bangsa Getsempeena Aceh. Dan saat ini beliau juga aktif dalam beberapa organisasi seperti Direktur International Madani Association di Saudi Arabia. Beliau juga founder Insan AI, Indonesian AI Network di Saudi Arabia. Dan beliau juga Head of Alumni Outreach Center Iluni UIKSA. Dan saat ini beliau juga seorang wakil ketua Jadinan Persaudaraan Indonesia Riyadh. Oke. Dengan pengalaman akademik yang luas dan dari para narasumber kita yang tadi saya bacakan dan kontribusi keilmuan yang mendalam, cukup mendalam, kita tentu insya Allah akan mendapatkan banyak wawasan berharga dari pemaparan para narasumber kita hari ini. Tidak perlu berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada narasumber kita yang pertama. Mari kita sambut dengan hangat pembicara kita yang pertama, yaitu Profesor Dr. Muhammad Irfan Helmi. Kepada Bapak kami persilahkan. Punten Bapak bisa minta tolong di unmute dulu Pak mic-nya. Siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia chapter Saudi Arabia beserta jajaran pengurusnya, yang terhormat, yang saya banggakan para speakers pada kegiatan sore hari ini dan seluruh anggota Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan juga para partisipan peserta webinar yang berkenan hadir pada kesempatan sore ataupun malam hari ya waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik ya untuk menjalin komunikasi yang nanti bisa dilanjutkan dengan beberapa kegiatan ataupun program kemitraan partnership antara Ikatan Alumni Universitas Indonesia di Saudi Arabia dan juga Atas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang ada di Riyadh. Nah, oleh karena itu saya menyambut baik dan mengapresiasi. Yang pertama menyambut dan mengapresiasi launching atau berdirinya Ikatan Alumni Universitas Indonesia di Saudi Arabia. Ya, mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang pertama ini ya ILUNI di Saudi Arabia bisa semakin maju, bertambah banyak anggotanya dan kemudian memberikan kontribusi dari eksistensinya di Saudi Arabia. Yang kedua, saya juga mengapresiasi dan menyambut baik ya kegiatan online, webinar online pada sore hari ini yang mengambil tema yang menurut kita semua adalah tema yang memang sedang hangat, yaitu terkait dengan artificial intelligence. Ya. Dalam kesempatan saya ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa notes ya, catatan terkait dengan artificial intelligence yang juga menjadi perhatian kita bersama. Sebagaimana kita ketahui ya bahwa artificial intelligence ya itu saat ini ya menjadi salah satu
katakanlah konsumsi dari semua aktivitas kehidupan manusia, ya. Tidak hanya yang terlibat di dalam kegiatan pendidikan, ya, tetapi juga di dalam kegiatan yang lainnya. Maka artificial intelligence ya sungguhnya sudah masuk kepada sudut-sudut ataupun pojok-pojok yang paling sempit ya dari seluruh kehidupan manusia, baik itu di Indonesia ataupun di belahan dunia yang lainnya gitu. Mengapa demikian? Ya karena artificial intelligence itu yang pada awalnya gitu ya hanya bisa diakses atau diinteraksikan oleh manusia ya melalui beberapa sarana yang terbatas. Nah, saat ini dia sudah terasa semakin mudah, ya. Banyak sekali ya provider-provider yang secara masif ya intensif kemudian memproduksi produk-produk artificial intelligence, ya artinya media-media yang mendukung kegiatan artificial intelligence. Nah, dalam konteks pendidikan Indonesia, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa per tahun 2025 ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya, Republik Indonesia itu menetapkan AI ya, dan coding sebagai mata pelajaran wajib. Ya, artinya coding dan AI itu menjadi amanah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia kepada seluruh satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran, memberi pemahaman ya kepada murid peserta didik terkait dengan urgensi atau pentingnya artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan ataupun coding itu. Nah tentunya AI dan coding yang menjadi konsumsi wajib bagi peserta didik atau murid-murid di sekolah-sekolah Indonesia ya ataupun sekolah-sekolah Indonesia yang ada di luar negeri seperti SILN, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan setiap level pendidikannya. Nah ini. Nah, dalam konteks pendidikan ya saya kira AI artificial intelligence dalam tema webinar kita pada sore hari ini yang tadi disebut sebagai tantangan pendampingan, tantangan pengasuhan ya di masa AI ini ya. Jadi pada awalnya ya ketika kemunculan AI ya dalam bentuk yang paling baru ya sebenarnya tanpa disadari ya kita sudah berinteraksi dengan kecerdasan buatan ini memang sudah lama ya sejak berubahnya perkembangan teknologi informasi ya kemudian masuk ke dalam industri, kemudian juga berkembang dalam perkembangan teknologi informasi. Nah, di situ AI yang awalnya masih terbatas diakses, nah sekarang sudah sangat mudah. Nah, pada awalnya sudah sejak lama ya, sejak kemunculan informasi berbasis jaringan ya internet, sesungguhnya di situ sudah ada artificial intelligence. Nah, hanya saja beberapa tahun terakhir ini ya artificial intelligence itu secara nomenklatur terminologi itu muncul ke permukaan ya seiring dengan lahirnya ya beberapa mungkin aplikasi ataupun tools ya yang digunakan oleh orang-orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya terkait dengan pengetahuan ya, pengetahuan dalam makna yang luas ya, tidak hanya pengetahuan yang sifatnya informatif tetapi juga pengetahuan yang sifatnya terapan ya, pengetahuan yang sifatnya terapan dan itu sudah bisa diakses melalui artificial
intelligence pada hari ini. Ya. Nah, saya melihat di dalam interaksi kita dengan artificial intelligence ya, ini kan AI ini seperti dua sisi seperti pisau ya, yang mempunyai bagian yang tajam dan mempunyai bagian yang tumpul gitu. Artinya AI itu pada satu sisi dia bisa menjadi alat ya untuk memenuhi ya kebutuhan manusia tentang pengetahuan ya secara efektif dan efisien. Nah, jadi dalam waktu yang sesingkat mungkin AI bisa memenuhi kebutuhan pengetahuan sebanyak mungkin, dan itu bagi kita yang hidup pada beberapa era dari perkembangan teknologi informasi itu sangat nyata ya, sangat terlihat. Tapi pada satu sisi ya seperti bagian pisau yang lain yang tumpul itu, maka AI pada sisi lain dia justru bisa memanjakan pencari pengetahuan ya, sehingga sudah tidak perlu melakukan kerja keras ya untuk mendapatkan pengetahuan, dan ini sesungguhnya memang menjadi awalnya menjadi kekhawatiran ya di dalam dunia pendidikan, terutama para pengajar, para pendidik, para guru gitu. Nah, bagaimana semua informasi yang diinginkan ya oleh setiap murid itu bisa dipenuhi oleh AI. Nah, maka ada ya katakanlah persepsi ya bahwa setiap apa yang dilakukan oleh murid-murid ya di luar ruang kelas, kemudian itu diperlihatkan kepada pendidik, kepada guru, kepada dosen, nah boleh jadi dia itu hasil daripada produk AI, artificial intelligence. Artinya persentase ya kontribusi AI terhadap hasil katakanlah pemenuhan tugas dari mahasiswa, dari peserta didik ya, itu lebih banyak kontribusi dari AI ketimbang dihasilkan dari kerja sendiri. Nah, itu pada awalnya seperti itu. Nah, sehingga muncul beberapa gerakan-gerakan untuk kembali kepada misalnya pembelajaran berbasis buku, kemudian pembelajaran berbasis informasi non jaringan ya, karena dianggap justru kontraproduktif ya di dalam aktivitas mencerdaskan masyarakat. Nah, tetapi dalam perkembangannya ternyata tidak seperti itu ya. Dalam perkembangannya adalah bahwa institusi pendidikan ya, baik itu di perguruan tinggi ataupun di pendidikan level menengah atau dasar ya, daripada ya kita bermusuhan atau berkonfrontasi dengan artificial intelligence, maka institusi pendidikan lebih memilih untuk membuat ya beberapa aturan-aturan, beberapa etika-etika bagaimana menjadikan artificial intelligence itu ya sebagai tools, sebagai alat yang memang betul-betul efektif, menguntungkan dan bermanfaat ya untuk kita semua. Nah, maka dalam konteks itu saya melihat ada 3 kata kunci ya yang bisa kita kita ambil ya, kita petik dari interaksi kita ya dengan artificial intelligence. Yang pertama itu adalah kritis ya, jadi kritis. Nah, di dalam berinteraksi dengan artificial intelligence ya, critical thinking ya, bagaimana berpikir kritis terhadap hasil yang ditawarkan oleh AI
Nah, itu harus selalu ada ya. Artinya apa? Artinya kritis itu membentengi kita untuk tidak secara keseluruhan ya menerima begitu saja informasi yang diberikan oleh AI, artificial intelligence. Karena apa? Karena ada faktor akurasi, ya. Ada faktor akurasi yang masih perlu dilacak, ya, kebenarannya, validitasnya. Ya. Nah, apalagi jika itu menyentuh kepada kehidupan yang paling fundamental ya dalam kehidupan manusia, ya, tidak hanya hal-hal yang sifatnya kemudahan kehidupan, artinya apa, teknologi-teknologi terapan yang bisa membantu kehidupan manusia sehingga lebih mudah, tapi juga ada hal-hal lain yang juga penting ya di dalam interaksi dengan AI itu, ketika kita harus menggunakan apa namanya kekritisan kita, critical thinking itu. Nah, misalnya dalam kehidupan sosial, ya, kebangsaan, nasionalisme, agama, ya, apalagi kemudian dibumbui dengan konstelasi politik dunia, ya, Timur Tengah yang apa ya yang sekarang misalnya semakin hangat ya, semakin hangat ya, apalagi setelah kemarin Pak Presiden Prabowo menyampaikan pidato di sidang umum PBB ya dengan narasi-narasi dan statement yang cukup menggugah ya masyarakat dunia, ya, masyarakat global. Maka dalam interaksi dengan AI, ya, kita perlu ya menggunakan kekritisan kita. Maka critical thinking yang menjadi bagian penting dari interaksi dengan AI itu, ya, pada saat ini memang perlu kita kuatkan. Nah, ini aspek kritis. Nah, yang kedua ya, itu adalah aspek etis, ya. Kata kunci kedua itu adalah etis. Jadi kritis dengan etis terkait dengan dengan etika, ya. Maka dalam interaksi AI ini, ya, karena AI hari ini diposisikan sebagai apa namanya pemberi informasi, ya, yang bisa memenuhi kebutuhan si si pengguna itu, user itu, maka yang perlu juga diperhatikan adalah bagaimana secara etis, ya. Jadi etis ini banyak ya. Ya, misalnya etika keilmuan, etika ilmiah, termasuk di dalamnya adalah hukum, ya, undang-undang ITE misalnya. Kemudian juga hukum terkait menyebarkan informasi dan sebagainya. Maka aspek etis ini menjadi penting dalam interaksi kepada AI itu. Nah, banyak sekali ya aturan-aturan di dalam pendidikan, ya, baik itu pada level tinggi ataupun menengah, yang perlu diperhatikan dalam interaksi dengan AI ini. Jadi aspek etis itu. Nah, aspek etis ini sungguhnya ya satu paket dengan aspek kritis tadi, ya. Jadi ketika kita kritis terhadap AI, maka kita akan mempunyai keyakinan bahwa AI itu sesungguhnya bukan bukan yang menawarkan bukan yang utama dalam menawarkan informasi yang kita butuhkan, tapi dia hanya sebagai asisten. Nah, maka paradigma asistensi dalam penggunaan AI ini penting. Nah, kalau sudah di situ, maka kita akan selamat ya kepada aspek etis itu. Artinya apa? Artinya kita ya harus menjaga diri dari ya, misalnya menggunakan AI ya secara ugal-ugalan yang boleh jadi justru mereduksi, justru menafikan kemampuan dan kekuatan intelektualitas kita yang sebenarnya sudah dilatih ya sejak pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, kemudian pendidikan tinggi, kemudian menjadi profesional dalam bidang masing-masing.
Nah, maka secara etis ini sesungguhnya harus diperhatikan gitu. Maka secara kritis etis ya artificial intelligence itu harus diposisikan sebagai alternatif ya dan juga asistensi. Jadi dia bukan sebagai sumber, bukan sebagai pemasok utama dari informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan oleh kita. Nah, ini yang kedua, ini aspek etis ya. Ini saya kira penting karena aspek etis ini ya jika tidak dipegang ya secara baik ya maka si user itu akan semakin lemah ya posisinya. Dan pada tahapan yang lain tradisi-tradisi intelektualitas ya yang biasanya itu betul-betul sangat kentara ya dari setiap pembelajaran pada semua levelnya itu sudah tidak tampak lagi jika hanya menggantungkan diri kepada artificial intelligence, kepada AI itu atau kecerdasan buatan. Nah, ini adalah aspek etis. Kemudian yang ketiga, saya kira kata kunci yang penting juga kita perhatikan itu adalah komunikatif ya. Jadi komunikatif. Di dalam interaksi kita atau penggunaan AI melalui tools atau aplikasi yang ada ya yang populer ataupun yang tidak populer, yang premium berbayar ataupun yang free ya, itu kan ada yang kita kenal dengan prompting ya. Jadi prompting itu narasi yang dibuat, yang disusun oleh user ya, oleh pengguna AI untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pengetahuan yang diinginkannya dalam segala bidang. Nah, maka komunikasi itu penting, dan ini sesungguhnya yang perlu juga dipelajari oleh kita. Artinya apa? Artinya komunikasi dalam konteks ini adalah bagaimana kita bisa membuat instruksi ya, prompting itu memang benar gitu, sesuai dengan aturan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Nah, supaya apa? Supaya yang diberikan oleh AI itu bisa pas ya. Kenapa? Karena AI ya ada juga pembahasan yang menyatakan ya meskipun AI itu banyak ya memberikan informasi, tetapi salah satu kelemahan AI itu adalah AI sendiri tidak yakin terhadap validitas informasi yang diberikannya ya, karena dia hanya berbatas tergantung atau artinya meramu ya, meracik algoritma yang masuk ya kepada AI itu sendiri, misalnya dalam suatu tools, dalam suatu aplikasi. Nah kemudian semakin banyak orang yang menggunakannya, nah di situ akan ada algoritma yang terbaca, sehingga itu yang akan dimunculkan oleh AI itu. Nah, maka komunikasi ya melalui kegiatan prompting itu, membuat prompt itu harus tepat dan baik. Saya kira itu juga menjadi bagian yang perlu dipelajari oleh pengguna AI. Nah, saya kira itu tiga kata kunci ya, tadi kritis, etis, kemudian komunikatif ya, bagaimana kita berinteraksi dengan artificial intelligence. Nah, dalam konteks webinar kita yang tadi disebut dengan tantangan pengasuhan atau pendampingan di era AI ini, nah di sini saya kira peran yang sangat penting ya. Nanti akan ada speaker yang menyampaikan dari aspek psikologi ya. Jadi bagaimana sungguhnya ya para pengguna AI, terutama pada level-level murid ya, level pendidikan dasar, pendidikan menengah atau pendidikan tinggi ya, secara psikologis. Apakah AI ini ya bisa meningkatkan kepercayaan usernya atau justru sebaliknya, misalnya dalam konteks level intelektualitas ya, atau dalam konteks IQ ya, intelligent
intelligence quotient misalnya, apakah AI ini pengaruhnya misalnya lebih baik daripada misalnya metode pencarian pencapaian atau penerimaan pengetahuan dengan pada masa sebelum ada AI. Nah, jadi mana yang lebih baik sesungguhnya bagi perkembangan kecerdasan manusia. Nah, ini saya kira ini menjadi bagian yang penting ya, apalagi orang tua misalnya yang hidup pada masa sebelum AI itu masih dengan sekarang. Yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana orang tua dalam arti tidak hanya di rumah tetapi juga di lembaga pendidikan. Nah, itu bisa turut berinteraksi, bahkan dia sebaiknya juga harus bisa mampu berinteraksi dengan AI itu sehingga dia bisa mengidentifikasi, kemudian bisa memberikan pengarahan ya kepada anaknya jika di rumah, kepada muridnya jika di sekolah, ya bagaimana memanfaatkan sumber informasi itu secara etis, secara kritis, ya secara bertanggung jawab. Nah, sehingga AI itu tetap memberikan manfaat yang positif ya bagi keberlangsungan kita semua, terutama yang masih dalam tahapan aktif, baik itu sebagai pembelajar ataupun sebagai profesional pada bidangnya masing-masing. Saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya menyambut baik apa yang sudah diinisiasi oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia di Saudi Arabia ini. Mudah-mudahan ya meski tantangannya itu adalah jarak ya antara bagian timur Saudi Arabia dengan ibu kota, tapi mudah-mudahan juga dengan artificial intelligence ini ya kita bisa tetap berkomunikasi dan memberikan kontribusi satu sama lain yang saling memberikan manfaat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga berkenan. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara atau moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Helmi atas paparannya. Tetap kritis, etis, dan komunikatif terhadap perkembangan AI saat ini. Ya, sebelum kita lanjut untuk mendengarkan paparan dari narasumber kita yang kedua, alhamdulillah kita sudah kedatangan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia yang baru, yaitu Bang Pramudia Oktavinanda. Mungkin kepada Bang Pram dipersilakan jika ada ingin sepatah dua patah kata atau perkenalan dari Bang Pram. Kepada Bang Pram dipersilakan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, saya sebenarnya lagi di luar ya. Kemarin tadi kan saya udah seperti bilang saya ada acara, cuma dari saya sempatkan hadir. Jadi saya mohon maaf dari jalan ini menyapa dari para alumni-alumni kita yang ada di KSA ya, di Saudi Arabia. Saat malam dari Jakarta ya, Bang Suryo tadi yang mengundang saya. Tadi saya lihat nih acara tentang AI ya. Mungkin kalau dari saya mungkin pendek aja. Again, ini AI adalah salah satu isu yang memang sangat bergema sekali ya, apalagi di Indonesia. Banyak kekhawatiran yang ditimbulkan terkait dengan apa efek dan dampaknya bagi bukan saja cuma dengan ini ya skill set dari para lulusan-lulusan kita nanti ya. Dan ini juga kemarin sempat dibahas juga di berbagai forum yang kita adakan. Tapi juga tentunya nanti terkait dengan misinformasi, bagaimana nantinya teknologi ini digunakan tadi untuk menyebarkan informasi hoax, bohong, dan lain sebagainya, itu juga menjadi concern yang besar. Kemarin kita kebetulan sempat bertemu dengan Mbak Mutia Hafid ya, Menteri Komdigi, ya beliau juga nitip pesan tuh terkait dengan perkembangan AI, bagaimana nanti Iluni UI ini juga bisa berkembang, memberikan sumbangsi pemikiran terkait dengan kebijakan-kebijakan AI gitu ya. Nah, saya juga mau update sedikit sebagai ketua ya. Nanti salah satu kita memperbaiki kan, sering kita dengar adalah perbaikan database dari para alumni. Nah, ini kita akan jaga sekali sesuai dengan undang-undang PDP. Makanya waktu kemarin kita ketemu dengan Mbak Menteri, kita juga sampaikan, saya harapannya nanti dengan Komdigi itu akan jadi salah satu pilot project
ya untuk pengumpulan data alumni yang comply dengan Undang-Undang PDP. Karena kita percaya banget perbaikan data alumni yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu adalah salah satu concern utama, sehingga para alumni itu mau secara aktif menyampaikan dan memberikan data pribadinya karena mereka tahu ini akan aman dan akan digunakan bukan untuk macam-macam tapi untuk kebaikan bersama. Saya udah kemarin juga sempat ketemu dengan iluni Qatar misalnya kan, iluni Amerika, iluni wilayah gitu. Dan mereka selalu sama isunya pada saat mereka mengumpulkan database para alumni, seringkali itu member get member, jadi memang tidak ada satu database yang terpusat. Nah, nanti saya harapannya setelah kita berkenalan hari ini dengan Bang Surya juga ya, nanti mohon juga kami diupdate database-nya alumni KSA sama ini sejauh mana, apakah sudah ada datanya, apakah sudah diproses. Nanti kita juga akan bisa kasih sharing ya form dari content letter-nya supaya nanti bisa kita kumpulkan. Target kita di Pemila 3 tahun dari sekarang itu partisipasi alumni bisa mencapai paling nggak 100.000 ya. Dan juga kita pingin ini proses yang akan dilakukan terus-menerus berkesinambungan selama 3 tahun. Jadi bukan lagi kayak kemarin mendadak di periode 1 bulan itu kan ya, baru dikumpulkan, nggak bisa begitu. Jadi nantinya akan berjalan terus perbaikan pengumpulan data ini, dan harapannya lebih banyak nanti bisa kita silaturahmikan, lebih banyak yang bisa kita jaga keguyubannya, lebih banyak juga kita tahu nih alumni-alumni hebat kita ada di mana aja, dan juga alumni-alumni nanti perlu pertolongan kita juga ada di mana aja. Jadi mungkin itu sekilas pesan pendek dari saya. Terima kasih sekali lagi sudah diundang. Kami dari Iluni UI siap berkolaborasi dengan semua Iluni wilayah dan chapter ya, dan harapannya nantinya kita juga bisa teruskan. Kalau saya juga mau ngasih tahu juga ya, ke depannya silakan acara-acara Iluni chapter ya. Kalau misalnya ada yang mau post di sosial media Iluni juga silakan let us know. Kita juga udah ada ketuanya ya, itu ketua Nexus namanya Makarahab, itu Bang Ilmar Farid. Nah, nanti dia akan membantu mengkoordinasikan. Rencana juga nanti kita akan bikin tuh grup antara ketua Iluni dengan ketua Iluni dan sekjen dari Iluni wilayah dan chapter. Jadi kedepannya mau bikin acara, mau apa, inform us, we put in our social media, semoga sehingga jadi makin gegap gempita dan membahana nih acara-acaranya. Biar lebih banyak lagi orang yang tahu keberadaannya. Karena saya yakin banyak sebenarnya yang senang itu dan mau tuh terlibat lebih banyak. Itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Saya harus pamit ya karena sebenarnya lagi ada acara lain, tapi kembali sukses dengan acaranya ya. Dan boleh nanti kalau misalnya ada keperluan publikasi lain sebagainya, let us know juga. Jadi kita bisa gagah gempitakan ya ada Iluni KSA dengan acara-acaranya, dan luar biasa inisiatifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Pram atas arahannya. Semoga senantiasa sehat dan semoga Iluni UI makin masif kegiatannya di seluruh negara yang ada alumni UI-nya, insya Allah. Oke, hati-hati di jalan, Ya, Bang Pram. Terima kasih. saya pamit. Terima Alhamdulillah, kasih. siap. Oke, alhamdulillah eh, eh, kita akan bisa lanjut ke pemaparan dari narasumber kita yang kedua di 20 menit ke depan. Kita akan lanjut diskusinya yang insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Siti Jessica atau Ibu Cika. Kepada Ibu Cika kami persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Tangguh. Sebentar, aku izin share screen ya. Silakan. Oke, screen aku udah kelihatan, teman-teman. Sudah terlihat? Oke, siap. Oke, kalau gitu singkat aja biar cepet ya. Nah, terima kasih sekali buat teman-teman dari Iluni UI Chapter KSA ya. Kayaknya apa saya sendiri kayaknya yang lagi di Jakarta apa? Ya, alhamdulillah hari ini berkesempatan untuk sharing sama teman-teman tentang pendidikan AI. Sebenarnya ini memang secara judul dikhususkan untuk anak usia dini, tapi sebenarnya secara garis besar cukup bermanfaat untuk anak-anak kita, terutama yang Gen Alpha, ya Gen Alpha yang kelahiran 2015 ke bawah lah ya. Gitu. Nah, sorry, ya tadi udah kenalan tadi ya, ini skip aja. Nah, sebenarnya aku pengen ngasih lihat dulu. Sebenarnya yang namanya Gen Alpha itu siapa sih ya? Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada baby boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z, sama Gen Alpha ya. Nah,
Mungkin ada beberapa yang baby boomer juga nih, yang kelahiran tahun 1946 sampai 1964 ya. Nah, setiap generasi itu mereka punya karakter masing-masing, baik kelebihan, baik kekurangan. Jadi nggak bisa dibilang juga apa ya generasi boomer tuh keras-keras misalnya gitu ya, nggak bisa juga. Pasti ada kelebihannya, sama kayak Gen Alpha ya. Kalau baby boomers itu kelebihannya apa sih? Mereka loyal, disiplin gitu ya, mentalnya juga kuat karena kan sebelumnya banyak perang ya, 1945 ke atas tuh banyak perang. Nah, tapi memang biasanya hasil didikan yang keras ya, jadi kehidupannya pun keras juga. Kalau Gen X, dia kelahiran itu 1965 sampai 1980 ya. Mungkin ada juga nih teman-teman kita yang kelahiran Gen X. Nah, karakternya kayak gimana? Mereka itu mandiri, tangguh, kreatif ya, kerja keras juga gitu ya. Nah, tapi memang eh, pada tahun-tahun ini ya, jadi internet itu belum muncul. Nah, mungkin udah ada komputer itu mulai ada, tapi internet atau komputer yang agak canggih itu belum muncul gitu ya. Nah, memang di Gen Y ini, di Gen Y atau millennials kita nyebutnya ya, itu kelahiran 1981 sampai 1990 baru muncul yang namanya internet. Ya, jadi masif lah, masif terus rapid, cepet gitu. Ya, jadi nah makanya karakternya agak sedikit beda nih sama yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, mereka cenderung kreatif, informatif gitu ya karena udah mulai terbuka tuh informasi dari mana aja, komunikasinya terbuka dan mereka produktif. Nah, biasanya produktifnya tuh maksudnya gini, di rumah pun ya, di rumah pun biasanya ada apa namanya produktivitas yang bisa mereka lakuin ya, entah bikin apa namanya online shopping misalnya, ada online shop misalnya gitu ya. Nah, itu biasanya kebanyakan ada di mulainya di Gen Y. Nah, kalau Gen Z itu kelahiran berapa? 1991 sampai 2010. Ada yang Gen Z di sini? Kayaknya banyak kali ya. Ya, mereka itu karena sudah ada tadi ya apa internet sudah ada gitu ya, itu lebih lagi apa namanya up to date-nya terhadap teknologi itu lebih cepat lagi dibanding Gen Y. Ya, mereka cerdas, up to date ya, teknologinya cukup apa namanya cepat, terus habis itu fleksibel, lebih open minded. Nah, tapi memang apa kekurangannya sedikit gitu ya, agak senangnya instan gitu ya, pengen cepet, pengen cepet pinter, pengen cepet apa namanya hal-hal yang dilakuin tuh pengen cepet. Nah, tapi kita nggak bisa nyalahin mereka sepenuhnya karena memang perbedaan apa namanya perkembangan teknologi gitu ya, perkembangan informasi itu jauh cepat berkembang pada saat mereka. Ibaratnya nih di usia-usia Gen Z ini gitu ya, ketika mereka lahir gitu ya, udah ada tuh yang namanya sosial media gitu ya, apa namanya kamera sorry handphone pintar ya, smartphone tuh udah ada ya. Nah, sekarang kita masuk ke Gen Alpha, kelahiran 2011 sampai 2020. Nah, ini kayaknya anak-anak kita ya, anak-anak kita mungkin ada yang cucu mungkin gitu ya. Nah, mereka cerdasnya udah pasti ya karena terpapar dengan segala informasi dari segala penjuru dunia gitu ya. Terus secara pendidikan mereka juga cepat berkembangnya gitu ya. Dan kritis. Mereka bisa bedain tuh biasanya. Ini AI nih, ini buatan AI nih misalnya gitu ya. Atau mereka cepat juga belajar teknologi. Ibaratnya kita kasih apa gadget atau device gitu ya. Mereka langsung bisa cara untuk operasinya gitu ya. Nggak harus, mungkin dulu zaman kita harus baca buku manual dulu gitu ya. Kalau mereka tinggal pencet-pencet mereka bisa. Nah, tapi memang akhirnya mereka rawan atau rawan akan addiction. Addiction itu lebih karena em, apa namanya terdistraksi, mudah terdistraksi ya. Jadi biasanya untuk Gen Alpha ini tantangannya jauh lebih berat karena zaman kita dulu, gitu. Kalau saya tuh Gen Y, nah, zaman saya waktu Gen Y itu eh, ibaratnya kayak acara Doraemon misalnya gitu ya, Doraemon. Kita harus nunggu setiap minggu dia baru rilis episode baru ya. Kalau sekarang search di Netflix atau search di YouTube misalnya gitu ya, itu udah ada dari episode 1 sampai dia apa
Nobitanya sampai nikah misalnya gitu ya. Nah, itu udah ada. Nah, jadi memang nggak bisa dibilang juga mereka semua hidupnya mudah misalnya gitu ya. Apa namanya distraksinya tuh banyak misalnya gitu. Nah, memang secara kondisi gitu ya, mereka jauh lebih apa namanya advance teknologinya. Nah, tapi bukan berarti kita nggak bisa mencegah addiction mereka. Bisa, ya bisa, pasti bisa. Nah, nanti kita akan bahas lagi. Oke, balik lagi ke AI. Ya, kenapa kita fokusnya di AI? Karena memang tadi benar kata Prof tadi, memang di pendidikan Indonesia sekarang itu mulai digalakkan tentang penggunaan AI. Mereka belajar coding itu mulai digalakkan, atau penggunaan aplikasi-aplikasi yang memudahkan guru atau pendidik di sekolah untuk apa namanya belajar. Nah, tapi kalau anak usia dini apa yang diajarin misalnya gitu ya. Kalau di sekolah mungkin dia udah SD, SMP itu bisa banyak yang bisa dipelajari. Tapi kalau pada saat dia usia dini misalnya TK misalnya gitu ya, atau di bawah TK lah ya, playgroup misalnya gitu ya, apa tuh kira-kira. Nah, ini kita akan lihat sedikit ya. Nah, intinya memang si AI ini adalah dia berpikir seperti manusia tapi bukan manusia. Nah, jadi kita pembahasannya itu ya, jadi mereka berpikir seperti manusia gitu ya tapi bukan manusia. Kemudian dilihat di sini adalah AI itu untuk alat bantu. Alat bantu, aplikasi gitu ya untuk belajar mereka jadi lebih menyenangkan. Nah, itu fokusnya ke situ dulu. Kemudian untuk mengembangkan tadi keterampilan digital. Tadi sedikit banyak Prof udah bilang bahwa kita butuh keterampilan digital itu nggak hanya bisa bisa menggunakan, tapi juga berpikir kritis, bisa membedakan mana yang AI, mana yang reality, mana yang memang terjadi gitu ya, mana yang mungkin kita harus mempertanyakan apakah ini asli, apakah ini organik gitu ya, atau apakah ini sudah ada campur AI di dalamnya. Nah, gitu ya. Nah, tujuan awal pengenalan AI ini sebenarnya agar mereka nih gen-gen alpha ini atau nanti ada gen beta lagi mungkin ya setelah gen alpha itu mereka lebih terbuka terhadap inovasi. Bahwa artinya akan ada tuh perbedaan gitu ya dari zaman kita sekarang. Apa aja yang beda? Mungkin bisa jadi pekerjaan yang ada sekarang tapi di zaman mereka nanti di masa depan nggak ada, diganti sama yang lain, entah diganti AI gitu ya, diganti robot gitu ya. Nah, mereka harus lebih terbuka terhadap itu. Artinya kebutuhan untuk inovasi, berpikir kritis, berpikir kreatif itu perlu banget. Nah, terus balik lagi tadi ke kreatif, mengembangkan kreativitas, aplikasinya apa aja, permainan interaktifnya tuh seperti apa. Memang orang tua zaman sekarang harus lebih cerdas dan kritis untuk memberikan kira-kira aplikasi apa yang cocok untuk anaknya ya, karena memang nggak semua aplikasi cocok untuk anak kita, jadi kita lebih tailor made kira-kira cocoknya apa nih aplikasi yang cocok untuk anak kita. Dan tadi balik lagi sesuaikan dengan umurnya, mungkin anak-anak yang Gen Z gitu ya, atau anak udah SMA gitu ya, kuliah misalnya gitu, kebutuhannya akan AI itu beda lagi ya. Kalau anak yang usia dini, apa sih kebutuhan mereka untuk AI? Nah, tadi belajar, berkreasi, bikin misalnya apa gambar, misalnya gitu ya, atau lagu. Nah, itu fokusnya di situ. Ya, jadi memang disesuaikan dengan kebutuhannya. Akan beda pasti sesuai usianya. Kemudian terakhir tadi membekali keterampilan digital, persiapan di era teknologi di masa depan yang mungkin nggak ada gitu ya, mungkin nggak ada nih apa namanya di zaman ini belum ada, tapi di zaman masa depan dia nih anak-anak kita yang udah dewasa nanti ada. Nah, itu kita mempersiapkan itu. Nah, mungkin nanti bisa saling sharing ya kira-kira aplikasi edukatif interaktif apa nih yang bisa digunain ya. Kebetulan saya tahu nih beberapa ada yang namanya quizzes. Ya, jadi kita ada permainan, misalnya tebak-tebakan, atau ada word wall. Word wall itu dia seperti game interaktif, tapi untuk kita misalnya mengajarkan vocabulary misalnya gitu ya, atau tapi dalam bentuk permainan. Nah, ini biasanya memang tadi disesuaikan lagi usianya. Tapi kalau AI anak-anak yang usia dini misalnya gitu ya, mungkin kebutuhannya eh, hal-hal yang mendasar
misalnya kayak tebak-tebakan warna, misalnya gitu ya, atau nama-nama buah, misalnya gitu ya. Jadi memang disesuaikan dengan kemampuannya si anak. Makin tingkat usianya makin naik, pasti kebutuhannya untuk pengetahuan dengan menggunakan quizzes atau word wall tuh lebih advance lagi ya, apalagi yang SMP atau SMA. Nah, atau bisa juga lewat robot atau mainan pintar. Banyak ya sekarang. Jadi kalau misalnya kita tahu ada apa namanya tuh em, Alexa ya. Kalau misalnya pernah dengan Alexa, Siri ya. Nah, itu bisa juga dia dipergunakan gitu ya. Nah, atau permainan yang sifatnya aktif, mereka coba langsung hands on materialnya. Jadi misalnya kayak robotik ya, mereka buat Lego gitu ya, tapi ada kodenya. Jadi kalau misalnya maju ke depan tuh pakai kodenya apa? Ada tuh yang hands on, jadi sesuai usianya ada mereka pegang langsung. Atau Scratch Junior, ada yang pernah dengar Scratch Junior? Nanti search aja. Aku lupa yang kayaknya Snap itu yang dari Berkeley University. Kalau Scratch itu kayaknya dari MIT. Ya, nah ini coding, tapi dia sederhana banget dibuat. Jadi kayak cuman gambar gitu ya atau tulisan, terus mereka tinggal nempelin ke boardnya. Terus abis itu ada gerakan atau ada gambar yang muncul, misalnya gitu ya. Nah, ini lebih untuk tadi sisi kreatifnya yang diasah. Nah, ini memang kalau Scratch Junior itu kayaknya usia TK bisa, tapi kalau Scratch yang lebih gede, misalnya dia udah kelas SD misalnya gitu ya, itu biasanya pakai Scratch yang biasa misalnya ya. Nah, eh, tapi memang karena dia masih usia dini, saya masih apa ya namanya memberikan masukan bahwa paling tidak mereka harus tetap ada hands on, mereka pegang langsung secara nyata. Karena itu ibaratnya kita masuk dari sensorinya mereka dulu. Artinya mereka harus indera perabanya harus bagus, indera penglihatannya harus bagus, pendengarannya harus bagus gitu ya. Jadi nggak hanya satu arah nih dari AI aja, cuman visualnya aja misalnya gitu ya. Tapi mereka juga harus bisa meraba atau memegang langsung. Nah, atau bikin cerita digital gitu ya. Misalnya kalau kayak yang aku lihat tuh misalnya kayak di apa sih Chat GPT misalnya gitu ya, atau video, tapi videonya video AI itu. Nah, itu bisa kita kasih tahu bahwa misalnya cerita tentang apa misalnya dongeng em, apa 1001 malam misalnya gitu ya. Nah, tapi dia bisa moving misalnya gitu, bisa bergerak gambarnya. Nah, ini yang lebih menarik buat mereka, tapi tetap harus didampingin, nggak bisa di apa namanya dilepas gitu aja. Tetap harus ada pendampingan dari kita orang tua. Nah, kegiatan kreatifnya apa? Misalnya contohnya, kok berhubungan sama motorik halus kayak apa? Nah, selain tadi tadi yang Lego robotik atau Lego eh, aku lupa kayaknya motorik apa dinamik gitu ya namanya. Itu bisa jadi di bawahnya lagi. Mungkin kalau kita punya iPad gitu ya, iPad terus kita punya apa namanya tuh pensilnya ya yang bisa digunakan itu juga bisa untuk menggambar langsung ya daripada pakai tangan nih dua jari aja gitu ya. Nah, kalau kita punya pensil itu, mereka pun akan belajar untuk tadi tripod grip. Tripod grip itu apa aja sih, Bu Jika? Tadi jempol, tangan telunjuk, sorry, jari telunjuk sama jari tengah. Nah, gunanya buat apa? Banyak. Jadi menggunting, makan, pakai tripod grip juga, menggunting, makan, menempel atau melepas kaitan, pakai kancing, pakai baju. Nah, itu banyak gunanya. Nah, ini bisa dilatih juga lewat tadi, misalnya kita gambar di iPad gitu ya. Ada programnya misalnya kayak apa misalnya Procreate misalnya gitu ya. Atau di Canva, sorry, iya Procreate namanya kalau nggak salah. Yang di tab lain juga ada kayaknya, nggak hanya harus iPad sebenarnya, ya. Nah, kemudian apalagi? Oke, manfaatnya sebenarnya secara garis besar apa sih? Tadi lebih untuk anaknya, tailor made, pembelajaran personal. Kamu lagi pengen belajar apa? Nah, itu ya. Kamu pengen belajar gambar? Oke, kita cari. Nah, misalnya ya, cocoknya apa nih belajar gambar tentang apa? Nah, bisa lewat YouTube. YouTube kenapa bisa personal, bisa di save itu video, ya, bisa di pause. Nah, misalnya mau kemana dulu gitu ya, atau belum selesai misalnya gitu ya, di pause dulu, di save misalnya gitu. Nah, itu
salah satu aja, salah satu. Mungkin teman-teman punya lagi aplikasi yang lain yang bisa memudahkan. Terus menyenangkan. Tadi salah satunya si Scratch itu ya. Mereka bisa aktif nyoba, tapi bentuknya nggak susah gitu. Jadi tinggal gambarnya aja gitu ya, nggak perlu pakai kode tuh, misalnya HTML, Java gitu ya, atau Python misalnya gitu ya. Mereka belum paham, belum ada sih, ada, tapi itu kayak 0,001%. Nah, biasanya IQ-nya udah superior atau sangat superior gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak kebanyakan Scratch atau Snap itu cukup menyenangkan buat mereka. Jadi ada suaranya, warnanya bagus gitu ya. Terus kemudian salah satunya juga meningkatkan kreativitas tadi ya. Mungkin ada ide-ide, mereka menggambar tadi misalnya aplikasi kayak Procreate gitu ya atau Canva misalnya. Itu memudahkan mereka untuk apa namanya menyampaikan idenya, apa sih aku pengen buat apa misalnya gitu ya. Nah, apa namanya aplikasi ini bisa menambahkan itu atau juga memantau perkembangan kemajuan belajar anak kita ya. Tapi balik lagi tadi, kita memang perlu kritis, kita perlu tahu dulu nih, perlu baca dulu beneran, perlu cari tahu dulu. Kalau perlu sifatnya organik, artinya kita tanya langsung sama ahlinya misalnya gitu ya, ngobrol langsung sama dokternya misalnya gitu. Itu tetap perlu kita cross check gitu. Karena benar tadi kata Prof tadi sebelumnya bahwa AI itu kadang dia hanya mengumpulkan data saja yang ada dan apakah data itu sudah pasti benar belum tentu gitu. Jadi kita tetap harus cross check lagi. Nah, tadi yang pertama tadi ya manfaatnya mempersiapkan mereka untuk apa namanya di masa depan, kemudian mengembangkan kreativitas ya. Belajar itu menyenangkan, lebih berwarna, lebih interaktif gitu ya. Meningkatkan pemahaman mereka dengan teknologi juga dan bisa tailor made, personalisasi. Mereka cocoknya apa? Mereka mau cari tahu apa, tapi tetap didampingi. Itu masih perlu banget didampingi. Terus, nah, tapi ada kekurangannya gitu ya. Nah, kekurangannya adalah ini yang harus kita masuk sebagai orang tua, sebagai orang dewasa ya. Kita harus menerapkan boundaries, aturan penggunaan AI itu seperti apa, ada aturannya. Penggunaan screen time itu seperti apa, ada aturannya. Karena balik lagi, AI itu sebagai aplikasi yang membantu. Nah, jadi dia bukan bukan apa namanya apa ibaratnya mau khusus gitu ya, ini harus pokoknya kalau nggak ada AI gitu ya hidup tuh nggak bisa misalnya gitu ya, nggak, tapi dia adalah pembantu, aplikasi yang membantu kita. Nah, jadi dia bukan segalanya. Nah, jadi memang harus ada aturan penggunaannya seperti apa. Yang pertama misalnya ya tadi ada ketergantungan, ada kemungkinan akan ketergantungan pasti, dan mengurangi waktu dia di luar sosialisasi secara organik, secara langsung sama anak-anak yang lain ya. Kemudian ada juga hubungannya sama informasi pribadi. Nah, ini berhubungan sama internet safety. Kalau saya ini masih nyebutnya internet safety ya. Gimana kita sharing data tuh di AI itu seperti apa? Mana yang boleh di-sharing, mana yang nggak boleh misalnya. Termasuk misalnya mau kasih foto, alamat rumah boleh atau enggak, atau nama asli kamu, nama panjang kamu misalnya gitu ya. Nah, itu kita harus kasih tahu. Nah, makanya pada penggunaannya pada anak usia dini itu kita nggak boleh lepas. Kalau perlu bapak ibu ada di sebelahnya ngelihatnya gitu ya. Dan kemudian resiko konten yang nggak pantas yang muncul mungkin dalam bentuk iklan ya atau mungkin dalam bentuk reels lewat aja gitu ya kan kadang otomatis ya. Nah artinya kita juga harus memilih aplikasi itu sesuai dengan usianya. Eh, Bu Cika kalau misalnya bisa disetting, bisa nggak? Bisa. Ada beberapa device yang memang bisa disetting, tapi ada juga yang bawaannya begitu. Nah, misalnya gitu ya. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Paling tidak orang tuanya cek dulu ya. Di aplikasi itu Bapak Ibu cek dulu, pakai dulu aplikasi itu gitu ya. Sampai yakin bahwa, oh ini aman untuk anak saya. Ya. Kemudian, eh, nah balik lagi tadi, orang tua memang udah pasti. Kalau misalnya dibilang bertanggung jawab, pasti bertanggung jawab, harus gitu ya. Karena memang itu tugasnya orang tua untuk memberikan boundaries, aturan dalam pemakaian akses teknologi. Ya, nah saya biasanya eh,
yang pertama tetap harus didampingi kalau anak usia dini ya, nggak boleh kita tinggal. Kita tidur terus dia dititipin sama AI atau sama aplikasinya, nggak bisa ya. Jadi kalau mau main kita ikut sebelahnya ngeliat, bertanya misalnya itu apa, kenapa dikasih warna itu misalnya gitu ya. Oh itu tentang apa, ceritanya bagaimana. Nah kita tetap ada interaksi pertanyaan bahwa kita tertarik dengan apa yang dia lakuin. Nah terus membatasi waktu layar. Bu, kalau main iPad itu kan screen time. Tapi kalau nonton TV, tapi TV-nya YouTube, screen time bukan, Bu? Iya, screen time juga. Ya, kalau nonton Netflix sama. Ya, jadi kalau yang namanya screen time itu pokoknya berhubungan sama layar. Mau layar komputer, mau layar TV gitu ya, itu sama-sama screen time. Nah, membatasinya gimana? Saya biasanya pakai peraturannya Asosiasi American Pediatric. Pediatric itu dokter anak ya. Nah, biasanya 0 sampai 2 jam screen time untuk anak. Anak itu usia berapa? Dari 0 sampai 17-18 tahun itu anak namanya. Jadi kalau anak SMA masih anak masih ya. Nah, kalau 0 biasanya siapa Bu? Bayi. Bayi di bawah infant tuh 2 tahun itu 0. 0, kecuali tadi ya, kecuali digunakan sebagai komunikasi, misalnya video call sama ayahnya, mungkin ayahnya LDR, misalnya gitu jauh ya, sekolahnya di luar negeri atau kerjanya di luar negeri, misalnya gitu. Bisa, boleh, tapi hanya untuk itu. Yang lain, jangan nggak perlu. Mereka belum perlu. Nah, gitu ya. Makanya dibilang 0 screen time-nya. Nah, kalau misalnya di atas infant, Bu, di atas infant misalnya 3 tahun, 6 sampai 6 tahun gitu ya, boleh screen time, tapi kita pilihkan yang memang sesuai sama usianya. Usianya itu mereka bisa apa? Misalnya tadi mendengarkan cerita, bisa. Tapi ceritanya gimana? Misalnya gitu ya. Apa namanya, kemampuan mereka untuk berinteraksi seperti apa? Nah, mereka masih hanya bisa mendengar aja. Makanya kita yang milihkan. Nggak bisa ditinggal gitu aja. Tapi waktunya berapa lama, Bu? Setengah jam. Usia 3 sampai 6 itu hanya setengah jam. Nah, setengah jam ngapain ya tadi? Misalnya kita nyetel lagu nih, lagu gitu ya, mereka sambil nari misalnya gitu, boleh, tapi setengah jam. Atau kita dengerin apa video apa namanya cerita read aloud misalnya gitu ya. Nah, boleh tapi setengah jam aja. Nah, kalau anak-anak sekolah gimana, Bu? Dari mulai 7 misalnya 7 tahun sampai 17 tahun misalnya gitu ya. Ada perubahan nggak tadi? Maksimal hanya 2 jam. Misalnya di sekolah itu udah pakai gadget ya, kan ada beberapa sekolah yang pakai laptop atau pakai iPad, pakai pad lah misalnya gitu ya, tab. Nah, itu harus kita ukur berapa itu. Misalnya di sekolah itu udah make 1,5 jam misalnya. Berarti ketika di rumah sisanya hanya setengah jam aja. Ya, untuk leisure berarti ya, setengah jamnya untuk leisure. Misalnya dia main game gitu ya, atau dia main apa nonton TV, nonton film misalnya gitu ya. Itu 30 menit aja. Kecuali tadi di sekolahnya udah pakai. Tapi kalau ternyata belum ada ya boleh, tapi jangan penuh. 2 jam penuh di depan TV, di depan gadget aja. Jangan, dibagi. 1 jam dibagi nih, 1 jam berikutnya di ngapain dulu gitu ya, terus baru nanti ada istirahat 1 jam lagi nih, screen time lagi, atau dibagi 30 menit 45 menit misalnya gitu ya, jadi nggak full. Nah, dan biasanya membatasi waktu layar itu saya sarankan sebagai privilege buat mereka. Artinya mereka sudah melakukan hal yang lain sebelum mereka screen time. Misalnya udah main di luar gitu ya, atau udah baca buku, udah belajar, udah mengerjakan tugas-tugas rumahnya misalnya gitu ya, baru bisa menghabiskan waktu untuk screen time. Gitu. Jadi screen time itu pun privilege buat mereka ya, termasuk AI gitu ya. Privilege juga buat mereka. Jadi kita harus pilihkan yang sesuai waktunya kapan. Dan memilih aplikasi yang aman gimana caranya? Paling mudah adalah kita cek usia penggunaan di Google Play Store atau App Store. Cek aja, banyak. Game itu ada tulisannya. Misalnya FF. FF itu apa ya panjangannya saya lupa. Ya pokoknya gitu. Ya, terus bisa dicari, saya lupa panjangannya apa. Itu umur berapa misalnya? 12 atau 13 tahun misalnya gitu. Artinya anak umur 7 tahun boleh main nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Pasti ada konten yang tidak bisa diberikan ke anak umur 7 tahun. Entah kekerasan, entah apa pakaiannya minim mungkin, misalnya gitu ya. Nah, artinya apa? Kita harus patuh di situ. Misalnya,
yang paling sering dilanggar? Nah, biasanya adalah TikTok, Instagram gitu ya, sosial media. Kalau kita lihat sosial media itu boleh digunakan di 12 tahun ke atas atau 13 tahun ke atas, saya lupa ya, antara 12 13 ya. Tapi ternyata banyak anak SD yang udah pakai. Anak SD umur berapa? Anak umur 8 tahun, 10 tahun gitu ya. Nah, itu yang jadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk membatasi. Kalau orang anaknya nanya, Bu, teman-teman aku udah punya gitu, kok aku nggak punya? Banyak, banyak yang kayak gitu. Artinya kita harus bisa menjelaskan sama dia, kenapa tidak boleh, kenapa kamu harus nunggu sampai 13 tahun gitu ya. Itu justru lebih bertanggung jawab kita memberikan kepercayaan anak kita seperti itu daripada kita kasih tanpa apa namanya precaution sebelumnya, tanpa batasan sebelumnya, tanpa peringatan sebelumnya gitu ya. Itu sama aja kita masukin dia ke apa namanya lubang harimau gitu misalnya ya. Nah, terus yang terakhir tetap menanamkan nilai moral. Mungkin bisa jadi apa ya, kita kok kedengarannya cerewet, kok ngingetin terus misalnya gitu ya. Tapi tetap perlu ya kita menanamkan nilai moral sama anak. Mana yang nggak boleh, mana yang boleh, mana yang enggak sopan, mana yang boleh dilihat, mana yang enggak, mana yang berdosa misalnya gitu. Tetap gitu karena eh, orang tua itu sebagai tadi ya yang membuat aturan, yang membuat boundaries nih. Jadi mereka harus dikasih tahu dulu mana yang nggak boleh. Nah, kapan kita bisa mulai apa namanya memberikan kepercayaan sama anak-anak ya paling tidak bukan pada saat apa namanya anak usia dini, belum. Itu bertahap ya. Nanti mungkin di SMP gitu ya, di SMP mulai kita kasih kepercayaan sedikit-sedikit tapi nggak 100%. Nanti di SMA pun demikian, kita kasih dia pilihan gitu ya, bisa milih apa enggak yang positif misalnya gitu ya, kita kasih kepercayaan juga. Nah, itu berjenjang sampai nanti dia kuliah ataupun dia kerja lebih mandiri lagi gitu ya. Tapi apakah nilai moral itu penting? Penting. Dia taunya dari mana? Dari orang tua. Dari lingkungan pertama dia hidup adalah orang tua gitu ya. Eh, Termasuk di dalamnya mengetahui tentang internet safety rules. Tadi ya, mana yang boleh di-share, mana yang nggak boleh di-share, mana yang boleh dikasih tahu, mana yang nggak boleh, misalnya gitu ya. Itu ada internet safety rules. Mungkin nanti kita bahas ini lebih lanjut lagi nih kalau internet safety rules ya. Oke, nah tadi balik lagi tetap AI adalah bukan pengganti pendidik sebagai orang tua atau guru, tapi alat tools yang dapat memperkaya pengalaman belajarnya anak-anak. Ya, jadi eh, hanya sebagai alat, bukan pengganti pendidik. Ya, itu yang dasar kita, gitu ya. Nah, ini ada salah satu quotes ya. Technology is a useful servant but a dangerous master. Jadi kita harus tahu mereka itu hanya tools, hanya alat bantu. Kalau sampai diperbudak gitu ya, nah artinya kita sudah eh, kecanduan dan itu wah itu kayaknya lebih ke apa ke tidak manfaatnya gitu ya kerugian kita gitu. Oke, kalau dari aku itu aja Mas. Mungkin balik lagi ke moderator, mungkin ada pertanyaan atau langsung ke selanjutnya. Terima Siap, kasih. siap. Terima kasih banyak Mbak Cika untuk pertanyaan nanti kita akan kumpulkan di akhir sesi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas pesannya bahwa AI bukanlah pengganti pendidik ya, dan melainkan alat yang dapat memperkaya pengalaman belajar anak-anak kita. Eh, Selanjutnya, sesi terakhir pembicara di sesi terakhir kita, yaitu Bang Aji Teguh. Kepada Bang Aji Teguh, kami persilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore buat teman-teman ILIN UI dan seluruh rekan-rekan yang hadir. Pada Ketua ILUNI Chapter Kesa, Bang Suryo, Mbak Cika, dan semua teman-teman. Izin share screen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan awal diskusi rapat ILUNI Chapter Kesa waktu itu ya, dengan Bang Suryo dan teman-teman, kita lagi ngobrolin kebijakan AI nih ya, dan coding untuk pendidikan Indonesia gimana sih gitu ya.
Ini sebenarnya cakupannya cukup luas ya, karena dimensinya ada pendidikan, ada psikologi, selain dimensi teknikal tentunya. Tapi di sini saya sebagai background teknikalnya ya, kebetulan saya juga eh, membangun komunitas Insan AI di Arab Saudi dan Bang Suryo juga masuk di situ. Jadi penting untuk kita sama-sama mengurangi gap teknologi. Nah, karena ini AI ini memang secara dapurnya ini nggak sederhana ya, cukup rumit. Semakin digali, semakin apa namanya banyak hal yang kita banyak nggak tahu gitu. Nah, sekarang kita lebih menyoroti ya, atau juga ingin mengulas bagaimana kebijakan program AI dan juga sepaket dengan coding itu untuk anaknya seperti apa. Oke, kita ke definisi dulu supaya kita menyamakan frame berpikir tentang AI ya. Jadi dia dibagi dua secara definisi. Apakah dia secara thinking atau secara acting? Kalau dia berthinking, dia intinya AI itu pengen punya bisa berpikir seperti manusia, intinya seperti itu. Makanya ada namanya artificial neural network, jaringan berpikir ya, jaringan di otak manusia itu ditiru itu, makanya disebut ANN, artificial neural network. Dia pengen seperti manusia dan dia bisa pengennya berpikir seperti manusia secara rasional kayak gitu. Dan secara acting dia bisa pengen seperti manusia secara kinetiknya, bergeraknya. Makanya ada robot ya dan seterusnya, itu part of dari AI. Dan juga pastinya acting rasional juga. Maka sekarang lagi booming banget AI. Intinya sebagai cabang ya dari ilmu untuk supaya mesin itu bisa punya behavior seperti manusia. Apakah dia komunikasi ataupun dia secara acting atau bergerak. Secara global ini tiap apa namanya sangat dinamis sekali. Secara umum AI aplikasi terus bertambah ya, dan masih dirajai oleh ChatGPT tentunya. Cuman kita fokus ke tiga ini ya. Aplikasi yang paling banyak digunakan remaja secara global. Kalau Snapchat itu data dari yang saya dapat ini itu banyak di UK ya, Snapchat AI. ChatGPT mungkin secara global ratusan juta pengguna. Nah, yang ketiga khususnya karakter AI. Nah, ini harus kita sorot ini. Habis ini saya akan ada sedikit sharing berita terkait dengan aplikasi yang satu ini. Nah, jadi Snapchat, ChatGPT, karakter ini, dan kita juga perlu melek nih, oh anak kita suka pakai apa nih, harus kita pantau ya. Karena kita nggak tahu ke skip, nggak taunya kalau nggak tanpa pantauan atau panduan dari orang tua bisa ya potensinya ada berbahaya. Jadi secara pendidikan dia mentransformasi. Nah, ini sekarang udah banyak banget data ya. Secara di sekolah ataupun di rumah anak-anak itu sudah menggunakan AI. Di sini kalau data dari apa namanya UK-based Digital Safety Organization udah lebih 80% anak terpapar AI, dan juga bahkan yang lebih dari 24% setiap hari udah pakai AI. Bahkan kalau kita perhatikan kadang remaja sering nanyanya ke ChatGPT gitu. Nggak nanya ke orang tuanya atau nggak nanya ke buku. Nah, ini harus sering diingetin nih, karena kadang abis ini kita bahas masalah halusinasi nih. Oke, sebelum itu, ini berita yang terbaru ya, kurang lebih 2 tahun terakhir ini terjadi, itu sudah ada yang bundir ya, terus 2 kasus bundir secara global nih di Amerika. Saya juga kaget nih baca sampai bundir itu dia chatnya apaan aja gitu ya, saya penasaran gitu. Tapi yang jelas dia ini diduga karena dia curhatnya ke ChatGPT waktu itu ya. Dan sampai akhirnya dia bunuh diri. Nah, ini sebenarnya perlu digali nih bagaimana promnya dia dan bagaimana ChatGPT nggak pakai filter dan seterusnya. Ini ya sebenarnya harus digali. Tapi ini berita yang kita dapat di publik seperti ini. Terus juga yang bunuh diri. Nah, ini karakternya ini saya udah ngelihat, mungkin teman-teman orang tua di sini bisa buka langsung karakter WTI, dan memang ini bener-bener kalau nggak diawasi, menurut saya dari sisi teknikal ini kalau nggak diawasi bahaya ya itu buat anak-anak gitu. Apalagi dia punya karakter apa namanya
jadi seorang anak bisa berimajinasi, dia pengen punya pacar seperti apa di karakter ini, dan dia ada banyak sekali yang predator ya. Nah ini harus diperhatikan. Ini untuk karakter AI ini. Dan ketiga bisa berdampak pada karakter ya. Ini wilayah Bu Cika ya, selalu psikolog, tapi ini saya ngambil 3 berita yang cukup cukup disoroti karena dia bisa mempengaruhi karakter anak. Tuh. Oke, terus kelemahan AI ya secara singkat ini dia sebenarnya banyak poinnya. Dia yang paling besar itu bisa halusinasi. Kenapa? Jadi secara data dia up to 40% ya. Lebih dari 40% itu bisa ngarang yang showcase rapi tapi isinya tuh salah. Itu bahaya gitu. Atau dia ngada-ngada. Nah, gitu. Jadi terus ada data training yang nggak lengkap karena AI itu berdasarkan data input yang diproses. Semakin datanya jelek, maka hasilnya juga pasti jelek gitu. Terus somehow salah ya. Terus juga dia kalau kita prompting terus dia ngajawab terus kita nggak dicek, itu bahaya gitu. Somehow ngarang dan kita pakai reference, nggak di cross check lagi, nggak di googling lagi dan segala macam, itu bisa menyesatkan. Nah, kadang AI juga salah memahami konteks. Nah, dan dia bisa menyebabkan kalau baik nggak anak-anak ya, kita juga nih kalau tiap hari pakai AI, terus dikit-dikit AI, ya dikit-dikit nanya, terus dikit-dikit minta tolong, terus lama-lama ketika itu nggak ada, udah terbiasa, terus ketika kita tanpa misalkan lagi HP mati atau lagi mati listrik kita nggak tahu, nah ini bahaya nih, kita tergantung oh iya harusnya kita balance gitu, sekarang pakai kadang enggak kayak gitu. Baik apalagi untuk anak-anak ya, yang sebenarnya sepahaman kita tuh dia lebih harusnya lebih dominan pada aktivitas yang non gadget gitu. Oke, ini kita bahas halusinasi. Ini secara data, ini dia LLM, Large Language Model, itu bisa 40% ngarang atau halu. Nah, ini bahayanya di sini nih. Karena kalau kita apa-apa trust langsung AI ya, baik apalagi anak-anak ya nanya, terus dia belajar bahkan punya kekasih AI ya, ini yang bahaya nih itu. Dia sampai 40% artinya ngarangnya luar biasa gitu. Ini dari research ya, AI multiple. Ini poinnya adalah AI itu bisa halu, AI itu harus didampingi penggunanya anak dan bisa bahkan ke masalah hukum kayak gitu. Oke, cuman dari segi banyak tadi kekurangan segala macam, tetap pastinya ya karena seperti dua pisau bermata dua ya, kadang ada tajam ada tumpulnya, ada positif negatifnya, begitu pula AI. Dia somehow tetap ya skill ya, technical skill, digital skill itu secara global mempengaruhi sebesar 40%. Jadi anak-anak kita ini ke depan suka nggak suka, mau nggak mau itu harus bekerja relate dengan AI ini, mau bidang apapun, mau bidang sastra ya, misalkan Bang Zoro nih, udah banyak AI terkait translasi, bahkan Google udah ngeluarin Google apa Meta saya lupa, yang pakai ngeluarin earphone dia langsung nerjemahin di situ, itu kan pakai AI juga, artinya ini luar biasa ke segala hal ini masuk tuh. Terus dia juga membantu logical thinking komputasional manusia ya, baik anak-anak atau kita juga mengembangin logika ya, dan juga untuk masalah yang lebih sistematis. Yang ketiga, dia juga kreativitas dan bantu literasi digital. Artinya ini sebuah semacam kayak tsunami yang nggak bisa kita bendung, cuman kita perlu harus surfing the wave-nya itu seperti apa di sini. Terkait dalam coding, ini sebenarnya banyak banget ya, seperti tadi dibilang Mbak Cika, itu tinggal kita cek secara ininya di Play Store-nya atau App Store, tinggal kita cek usianya. Cuman ini saya coba ambil sedikit aja yang kira-kira kalau yang 5-7 tahun pakai apa ya, pakai ini gitu. Karena dia pakai visual, pakai drag and drop, pakai gambar-gambar itu yang sifatnya belum ke hard code gitu. Terus usia 18 tahun pakai Scratch dan seterusnya, dan baru 13 tahun baru bisa diajarin Python secara hardcore ya. Poinnya adalah kita nggak bisa sembarang program AI yo semua anak-anak sampai 5 tahun dikasih hardcore ya. Pasti
Dan sangat mungkin anak-anak yang misalkan baca aja baru melancar itu yang langsung dikasih hard code ya bahaya kayak gitu. Bahaya dalam arti kasihan si anaknya bakal kesulitan gitu. Oke, terus perlu best practice dari para orang tua itu ya. Secara prinsip kita harus balance ya, baik fisik dan non fisik ya, digital non digital. Pengawasan dengan pembatasan pengguna tadi udah disampaikan Mbak Cika ya. Terus poinnya adalah kalau dari sisi training gitu ya, ya kita perlu misalkan ada kurikulumnya, terus ada KPI-nya, ada goals-nya yang kita set itu yang lebih agar kita kalau mau ngajarin anak itu terarah gitu, nggak hanya sekedar oh lagi tren ya. Ada pejabat bilang belajar AI semua, artinya nggak seperti itu ya konsepnya. Harus ada lebih tertata gitu. Ini untuk sedikit tools buat supervisi orang tua ya bisa Google Family Link, bisa BAR atau Learning. Artinya jadikan tools ini nggak hanya sekedar membatasi, tapi ya orang tua kita ya harus involve ya, terlibat. Kita juga harus tahu nih, oh makainya Skype itu seperti apa dan seterusnya. Minimal tahu gitu, jangan sampai kita merem cuma jadi gatekeeper gitu, ya, cuma jadi penjaga gawang aja gitu. Terus ini yang AI-nya ya, bisa report tadi Scratch dan Google Teachable Machine ini bagus banget. Apa namanya? Saya udah nyoba nih beberapa Teachable Machine, udah Scratch, report ini tadi baru lihat tampilannya dia memang lebih ke prompting terus bisa ngasih kurikulum ya, itu bagus ya semuanya. Artinya ini recommended buat belajar, bahkan ya Google Teachable Machine bisa apa namanya? Ngasih insight dengan apa namanya belajar image ya. Kalau di itu ada namanya CNN, Convolutional Neural Network, itu belajar itu bagus banget, belajar apa namanya computer vision. Ini recommended ya, bisa buat diajarin ke anak-anak gitu. Nah ini, oke, takeaway-nya dia nggak pernah suka nggak suka AI dan baiknya juga anak itu juga harus belajar logical thinking dengan codingnya ya. Minimal ada basic realitas yang nggak bisa kita hindari. Ya better to embrace ya, dengan wisdom kita. Terus butuh effort lebih praktis supaya output ya anak-anak belajar AI dan coding itu nggak salah arah, dan juga harus ada balance dan pastinya sebagai guide apa namanya pengguide ya. Dan untuk bagi orang tua yang aware dengan mau ya effort lebih, kita butuh ada tools tadi yang saya apa namanya audit tools, kita cek setiapnya kalau bisa orang tua tuh hands on cek gitu ya, bahkan using dulu nih kayak itu. Terus perlu ada rapat keluarga, sepakati anak megang berapa lama apa aja dan seterusnya gitu ya. Terus schedule dan terakhir kalau bisa ya pasca pertemuan ini bisanya kita plan community terkait orang tua dengan AI dan seterusnya atau coding gitu ya. Nah, gitu. Ini beberapa apa namanya rekomendasi ya terkait dengan program anak-anak yang apakah harus AI dan coding segala macam, ini kita kasih guidance-nya nih kayak gitu. Oke, itu terima kasih. Itu kalau dari kami, saya mewakili selain Iluni juga ya apa namanya Insana Community yang baru 3 bulan dibangun, tapi insya Allah nih niat nawaitunya buat apa namanya kebermanfaatan dan maslahatan buat teman-teman terkait supaya apa gap teknologi itu tidak terlalu jauh. Gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haji atas pemaparan yang luar biasa dari sisi teknikal dan juga sebagian psikologis yang menyadarkan kita bahwa AI adalah memang realitas yang nggak bisa dihindari. Better to embrace with wisdom dan pendekatan proaktif lebih baik daripada reaktif. Seperti itu. Baik, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Erianto Nazar selaku Atas Hukum KBRI Riyadh dan serta penasihat Iluni UI KSA. Semoga mudah-mudahan next time kita bisa libatkan beliau juga sebagai pembicara di next acara seminar webinar kita. Oke. Baik, sudah tiba kita di acara Q&A, question and answer. Kepada para peserta
webinar. Kami persilahkan jika ada yang ingin bertanya, langsung saja dibuka mic-nya, lalu sampaikan pertanyaannya kepada siapa. Setelah itu nanti mungkin langsung jawab seperti itu. Baik, silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Oke, kalau tidak ada, izinkan saya mungkin selaku moderator yang ingin menanyakan kepada Bapak Ibu Bapak Ibu eh, narasumber gitu ya. Yang pertama mungkin pertanyaan kepada Mbak Cika selaku dari sisi psikologis ya, bahwa tadi diceritakan ada grafik yang menyatakan bahwa generasi Alpha ini semua hal itu sudah tersedia secara instan gitu ya, sehingga berbeda dengan generasi-generasi kita tadi diberikan contoh yang sangat simpel di mana untuk nonton Doraemon saja kita kita harus menunggu satu episode beserta dengan iklannya yang mungkin yang filmnya 30 menit, iklannya 15 menit dan kita harus tunggu itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai orang tua bisa tetap menjaga passion level anak-anak kita di generasi Alpha dengan segala sesuatu yang saat ini eh, lebih mudah gitu. Padahal kita sendiri tahu bahwa kita terbentuk karena kita terbentur, karena ada hal-hal kesulitan yang memang harus kita lewati sehingga kita sampai pada titik di mana oke bahwa ternyata ada hal di dunia ini yang memang nggak bisa instan gitu. Seperti orang yang mau membangun otot dia harus pergi ke gym, nggak bisa ada minum satu pil lalu terbentuk otot lalu terbentuk stamina. Nah, bagaimana pandangan Mbak Cika terhadap hal-hal kondisi dan mungkin kalau ada tambahan dari Bang Aji dan Prof Helmi terhadap kondisi saat ini yang segalanya serba teknologi, serba cepat, mau pesan makanan bisa juga dengan cepat, segalanya sesuatu dengan cepat, sehingga berdampak pada psikologis anak yang dia nggak tahu bahwa di zaman dulu itu ada hal yang memang harus dicapai dengan begitu banyak kesabaran untuk sampai di titik tertentu. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Tangguh. Jadi memang kalau dari eh, apa ya ibaratnya tantangannya untuk anak-anak yang zaman sekarang itu memang sorry masih masih mute. Oke, makasih Mas. Sepertinya masih unmute Mbak Cika. Kenapa ya? Oh, udah. Oke, silakan. Oke. Tes. Oke, Oke. Ya. Jadi kalau tantangannya dari gen alpha ini nih saat ini sekarang memang tadi ya dia lebih mudah, lebih instan gitu ya. Nah, paling kita bisa meningkatkan ketekunan mereka atau kemandirian mereka biasanya tetap kita kasih hal-hal yang tantangan secara organik. Nah, organik itu gimana? Tadi mulai dari practical life, tugas dia di kehidupan sehari-hari itu kayak gimana? Contohnya apa namanya how to apa namanya kita mengurus diri dia sendiri ya dari mulai usia dini bahkan ya misalnya kayak apa kalau dia habis ganti baju ya bajunya ditaruh di tempat cuci misalnya gitu ya atau dia habis makan gitu ya untuk anak yang habis makan cuci piringnya sendiri gitu ya nanti dengan bertambahnya usia tugas-tugasnya di rumah itu harusnya bertambah juga ya jadi itu untuk meningkatkan tadi ketekunannya dia effortnya dia ya jadi yang berhubungan sama dirinya dia paling enggak ya bagaimana cara dia mengurus diri sendiri. Eh, Kalau misalnya kita lihat kayak gitu, memang itu udah ada penelitiannya. Untuk anak-anak yang biasanya diberikan chores di rumah, diberikan tugas gitu ya, entah itu cuci baju sendiri atau apa namanya bajunya sendiri lah ya, bukan bukan baju seluruh anggota keluarga, bajunya sendiri atau cuci piringnya dia sendiri. Nah, biasanya anak-anak yang sudah terbiasa dengan itu, mereka ada kemungkinan untuk
sukses di kemudian hari itu jauh lebih banyak dibanding anak-anak yang semuanya dilayani atau dengan mudahnya gitu ya selesai tugasnya. Nah, itu dari penelitiannya. Nah, nggak ada salahnya itu juga digunakan untuk anak-anak kita sekarang. Meskipun mereka sudah hidup di generasi alfa, udah hidup di kemudahan teknologi. Ya, jadi tetap menurut aku untuk tugas-tugas yang organik, tugas-tugas apa yang berhubungan sama diri mereka sendiri, mengurus diri mereka sendiri itu diterapkan. Terus yang kedua, challenge-nya untuk setting goals. Mereka harus punya goals, entah sekolah, entah apa namanya, hal mungkin ada skill yang mau mereka pelajari atau ada hal baru yang mereka pengen tahu misalnya ya. Itu kita harus challenge dengan mereka kasih goals. Nah, mungkin awal-awal kita dulu yang buatin misalnya gitu ya. Apa namanya ini kayaknya kamu bagus nih kalau misalnya apa namanya menggambar misalnya gitu ya. Oke, kita challenge deh, kamu bisa nggak gambar ini misalnya gitu ya, atau kamu bisa nggak, mungkin untuk anak yang lebih gede ya ke kelas 4 ke atas misalnya, ikut lomba menggambar misalnya kayak gitu ya. Nah, untuk apa tadi? Dia untuk men-challenge dirinya sendiri, seberapa banyak dia mau mengeluarkan energi untuk mempelajari hal baru atau memastery hal yang baru gitu. Nah, termasuk nanti mungkin usianya bertambah, mungkin dia belajar coding misalnya gitu ya. Nah, tapi kita challenge, kamu belajar coding buat apa sih? Gitu ya, tujuannya tuh buat apa? Misalnya ada anaknya, oh aku pengen bikin website, misalnya gitu. Oh aku pengen bikin aplikasi, boleh. Nah, tapi tadi, apa namanya, kita challenge dia dulu. Nah, kira-kira mana nih yang bisa dia capai dalam waktu dekat atau jangka panjang. Nah, boleh, itu kita terapkan seperti itu. Tapi memang tadi, pertama, apa namanya, eh, kita kasih chores ya, tugas-tugas yang dia untuk mengurus dirinya sendiri. Terus kemudian kita challenge, termasuk hal-hal yang akademis. Misalnya dia di sekolah belajar apa, misalnya gitu ya. Sama hal skill hobi yang mau dia master itu apa. Nah, setting goals itu menurut saya cukup bisa meningkatkan daya juang mereka gitu ya. Mereka mau sampai sejauh mana. Nah, tapi memang kita harus balik lagi tadi. Kita harus cross check dulu kemampuan dia sampai mana. Kan ada beberapa anak ya, misalnya gini. Anak ini cerdas gitu ya, tapi dia suka atau berbakatnya di bidang apa misalnya komunikasi misalnya ya, di public speakingnya bagus, suka pidato, presentasi misalnya gitu ya, atau bikin speech misalnya gitu. Terus kita lihat, oh ternyata dia kurangnya di matematika misalnya ya, secara kalau pelajaran matematika tuh dia nggak minat gitu ya, misalnya apa nilainya tuh ya pas-pasan lah misalnya gitu ya, ya asal lulus kata dia misalnya gitu ya. Nggak bisa kita paksain dia, nanti kamu ikut olimpiade matematika ya, nggak mungkin. Nah gitu, jadi setting goals-nya harus apa namanya sesuai dengan kemampuan dia gitu ya. Misalnya tadi kalau misalnya dia bagusnya tuh di komunikasi bahasa, oke berarti ikutlah, kita challenge dia dengan apa namanya target-target atau lomba-lomba yang berhubungan sama tadi kemampuan dia, bakatnya dia. Misalnya ikut apa? Lomba debat misalnya gitu ya. Atau lomba baca puisi misalnya gitu ya. Nah, jadi itu yang kita lihat. Kita cross check lagi. Caranya gimana? Saya kan bukan psikolog Bu Cika misalnya gitu ya. Paling gampang adalah kita observasi. Kita lihat, kita perhatiin anak kita liatin dia tuh bisanya apa, bagusnya pelajaran apa, kalau ngomong tuh gimana, misalnya gitu ya. Atau oh ternyata dia memang kalau secara akademik nggak terlalu bagus, misalnya gitu ya. Tapi dia tuh perhatian banget, dia tahu nama temen-temennya, dia hafal, oh temennya lagi sakit, dia datengin gitu ya, misalnya. Nah bisa jadi itu dia empatinya dialah yang jadi apa namanya salah satu hal yang membuat dia apa bakatnya dia misalnya gitu ya. Itu yang bisa kita asah. Oh, mungkin dia perlu ikut apa namanya tuh volunteering misalnya gitu ya, membantu galang dana misalnya gitu ya. Apa namanya membantu temannya misalnya gitu. Nah, itu hal-hal yang harus kita observasi sebagai orang tua. Nggak perlu jadi psikolog, nggak perlu kalau itu. Cukup kita perhatiin aja anak kita kira-kira bagusnya di mana. Nah, itu mulai dari situ dengan dia challenge goal segala macam harusnya dia punya daya juang dan termotivasi. Untuk mempertahankan daya juangnya gimana? Nah, orang tuanya harus kasih reinforcement yang positif.
Respon positif itu kayak apa, Bu Jika? Pujian, apresiasi gitu ya, atau apa, recognize, misalnya, oh kamu tuh udah usaha ya, nggak apa-apa sih nggak menang, tapi kamu udah usaha nih semaksimal mungkin. Nah, itu yang mempertahankan perilaku dia yang positif gitu. Nah, jadi kira-kira 3 itulah ya, challenge, apa, tugas-tugas di rumah, terus abis itu kita sesuaikan dengan minat bakat dia, sama tadi apresiasi ketika dia sudah berusaha untuk memaksimalkan kemampuannya dia. Udah, kira-kira itu udah cukup itu kalau Oke, menurut aku. siap. Siap, Gitu. terima kasih Ya, Bu Cika. Mungkin ada tambahan dari Bang Haji atau Prof Helmi, persilakan. Insya Allah udah komplit dari Mbak Cika. Thank you. Mantap, mantap. Ya, satu penanya lagi kepada Ibu Lia Amalia, dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak waktunya. Kebetulan saya sebenarnya bukan dari Iluni ya, ini agak Alhamdulillah dapat share dari adik saya dan bisa ikut di sini. Saya terima kasih banyak waktunya. eh Mungkin ke Bu Cika atau Teh Cika ya. boleh. Silakan Ibu, apa aja. Iya, Ibu juga boleh. iya. Saya ingin sedikit apa mungkin ya penjelasan bagaimana penggunaan AI itu pengaruhnya pada aspek apa ya perkembangan sosio-emosi mungkin ya pada anak-anak. Jadi misalnya dari sisi sosialnya tadi sedikit sudah ada ya tentang interaksi sosial, tapi kemudian yang berkaitan dengan emosi dan kepribadian. Karena tadi juga Mas Aji juga sempat apa Mm-mm. Kasus nyinggung ya. sedikit ya Mm-mm. kasus-kasus itu kan memang berarti itu kan aspek-aspek sosio emosinya yang nggak tersentuh gitu mungkin di situ. Kemudian minta sharingnya juga dari Mas Aji. Ini tuh anak-anak tuh kan bolak-balik minta game gitu ya. Sementara belum saya kasih memang gitu. Masih SD kelas 3. Dan memang teman-temannya rata-rata udah pegang game gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya ke Mas Aji ini, andaikan game itu game yang seperti apa, misalnya di usia sekolah dasar ya, kemudian misalnya dampak positif negatifnya dari khususnya game ya, untuk game itu seperti apa gitu. Terima kasih banyak waktunya untuk semua. Terima kasih Bu Lia. Silakan Mbak Cika dan Bang Haji. Oke, aku dulu aja kali ya. Terima kasih pertanyaannya Mbak Lia. Tadi memang berhubungan sama sosial emosional ya. Balik lagi, memang sosial emosional itu sampai sekarang aku masih apa namanya yakin, cukup yakin gitu ya, bahwa masih untuk mempelajari sosial, terus mempelajari emosi gitu ya, pengendalian emosi segala macam itu masih organik. Jadi masih harus lewat dengan hubungan antar manusia gitu ya, secara langsung gitu ya. Entah dipeluk, entah diajak ngobrol, entah di apa namanya curhatin misalnya gitu ya, itu masih harus dengan sentuhan yang organik gitu ya. AI hanya sebagai apa ya, perantara. Misalnya dulu saya punya klien saya itu dia dia kuliah di Malang. Nah, nggak bisa datang langsung, tapi dia butuh teman curhat, pengen cerita gitu ya, berat, dia cemas segala macam. Nah, akhirnya kita ngudain apa? Kita gunain Zoom. Nah, jadi saya tetap cerita, dia cerita, saya dengerin, saya kasih saran, saya apa namanya motivasi misalnya gitu ya. Tapi tadi saya tetap bilang sama dia, kapan kamu ketemu sama orang tua kamu, misalnya gitu ya. Atau saya bilang sama ibunya, Bu, kayaknya perlu di ini deh, apa namanya, divisit gitu ya, datang ke Malang langsung, misalnya gitu. Itu tetap diperlukan. Jadi ibaratnya AI aplikasi gitu ya, itu hanya sebagai perantara. Tapi untuk mempelajari emosi, mengelola emosi, terutama itu tetap dengan harus sentuhan langsung, organik gitu ya, ketemu langsung. Karena dan apalagi tadi benar kata Mas Aji tadi ya, Chat GPT misalnya atau Meta, aku udah ketemu kasusnya. Jadi ada yang umur 22 tahun gitu ya, dia punya masalah sosial,
banyak ngobrolnya sama siapa? Sama ChatGPT. Ya, tetap aku kasih tahu kamu harus ketemu orang langsung gitu ya. Selain ketemu sama aku nih dia ngobrol misalnya gitu ya. Ngobrol sama ayah, papa, adik, kakak gitu ya yang deket langsung sama dia. Itu jauh lebih kaya dibanding kamu ngobrol sama ChatGPT. Atau yang usianya usia SD. Misalnya kemarin itu aku punya kasus 10 tahun usianya ya. Dia mungkin pengen tahu topik yang agak sensitif, yang berhubungan sama seksualitas, ya. 10 tahun, mungkin dia lagi pengen tahu atau dengar dari mana gitu ya. Tapi dia malu untuk tanya ke orang tuanya. Tanyanya ke siapa? Ke Meta WhatsApp itu, ya. AI kan dia. Nah, terus dikasih tahu misalnya gitu. Apakah itu belum tentu apa namanya apakah benar gitu ya yang dikasih tahu sama si Meta itu belum tentu benar. Nah, tetap aku akan bilang sama anak tersebut bahwa kamu kalau mau cari tahu tentang sesuatu mendingan tanyanya ke mama papa, mereka orang pertama yang tahu misalnya gitu ya. Mereka yang apa namanya lebih dulu nih tahu tentang pengetahuan itu. Misalnya gitu ya. Nah, jadi orang tuanya juga nggak boleh malu-malu kalau anaknya udah nanya tentang hal tersebut. Kalau perlu belajar, aduh maaf nih mama masih belum tahu masalah itu misalnya gitu ya. Mama belajar dulu ya gitu. Tapi kamu nggak usah tanya sama Meta misalnya sama si AI misalnya. Tanya nanti kita belajar dulu bareng-bareng. Nanti kalau udah ketemu kita ngobrol lagi ya. Itu lebih baik dibanding kita tadi ya apa namanya menyerahkan anak kita untuk ya dia langsung berinteraksi untuk pengen cari tahu tentang tentang apapun lah ya ke AI tersebut gitu. Jadi memang itu hanya tools aja untuk mempelajari emosi segala macam, pengendalian emosi segala macam, tetap dia harus punya interaksi langsung, melihat contoh mungkin bagaimana cara orang tuanya mengendalikan emosi kalau ada masalah, atau bagaimana cara gurunya kalau misalnya lagi ada masalah, itu dia perhatikan, dia observasi, dan ada kemungkinan dia tiru, ada pasti, karena kita berinteraksi lebih intens ya, misalnya sama orang tuanya atau sama gurunya tuh lebih sering, misalnya gitu. Nah, itu yang lebih banyak biasanya justru cara belajarnya itu mereka lebih lewat kesentuhan yang organik gitu. Jadi tapi kalau misalnya AI bisa nggak? Nggak bisa, belum, belum sampai sejauh itu gitu. Tapi apakah ada kemungkinan gitu ya? Mungkin ya, karena tadi kan Mas Aji juga udah cerita, mungkin dia ada bentuk apa pengen bergerak seperti manusia, nggak hanya berpikir misalnya gitu ya. Atau tapi agak takut juga sih sebenarnya ya. Mungkin nggak sekaya. Nah, mungkin nggak sekaya seperti kita manusia gitu. Jadi apakah ada kekurangan pasti ya, pasti ada kekurangannya. Jadi lebih baik untuk mempelajari emosi jauh lebih baik kalau kita belajar langsung ke interaksi antar manusia secara langsung gitu. Kalau dari saya sih itu Mbak Lia. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak Lia ya. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak Cika. Selanjutnya, pertanyaan untuk Bang Haji. Silakan, Bang Haji. Ya, terima kasih. Untuk games ya, games. Jadi kalau saya pribadi ya sebagai Muslim juga, buat teman-teman orang tua juga bisa sama-sama ya. Jadi kalau games untuk value yang ada terkait keterbukaan ya, pornografi, terus kekerasan, crimes, itu mau apapun mereknya, tentu kalau kita nggak bisa itu ya, nggak kalau buat saya pribadi sebagai orang tua nggak ada tawar menawar untuk hal seperti itu. Karena itu buat kami prinsip itu. Misalkan, let's say PUBG tadi atau Free Fire, itu kan dari kalau kita googling aja gambarnya, kan nggak ada tuh pemain perempuannya yang pakai hijab, nggak ada. Bahkan pakainya Benar. terbuka semua, ya. Itu Minim nggak ada sekali. itu. Dan isinya kan tembak-tembakan, bunuh-bunuhan kan. Nah itu kalau buat saya nggak intolerable, nggak bisa ditoleransi. Kalau yang game-game terkait mengandung unsur-unsur tadi ya. Tapi kalau yang kayak sifatnya ruang terbuka, kayak Roblox, Minecraft gitu. Roblox saja itu ada bagian dimensi space-nya itu untuk sexual activity. Ini artinya poinnya apa? Kita ngebendung anak-anak dengan melarang Roblox totally gitu. Itu juga kita akan capek karena kita ngebendung air bah gitu ya. Yang paling sangat mungkin adalah kita mendampingi, yes itu. Bahkan anak saya yang kelas 3 ya udah dia main dengan teman-temannya gitu ya. Tapi kita batasi 1 jam dan kita cukup perhatiin, oh oke, kalau masih aman space-nya itu is oke gitu ya. Karena ini memang lagi-lagi di challenge-nya ya, kalau kata Mbak Cika, ini challenge dan kita harus punya effort gitu. Karena
cuma sekedar gatekeeper ngelarang, itu cuma ngebendung doang gitu. Mereka akan terus mencari, terus berusaha main. Cuman lagi-lagi alhamdulillah kalau yang terkait yang tadi kayak Free Fire, Mobile Legend, yang game-game yang tadi mengandung unsur-unsur yang dilarang agama itu eh, nggak ada toleransi ya, nggak ada tawar menawar itu alhamdulillah. Kalau yang gitu menerima. Tinggal yang kayak Minecraft, Roblox itu ya, yang sifatnya game-game aman itu silahkan. Cuman lagi-lagi perlu panduan yang atau pengawasan yang sangat ketat. Gitu. Yang ketiga, bisa kita riding the wave. Jadi ya kamu jangan main aja, tapi kamu juga ini ke anak ya misalnya, kamu juga harus perlu belajar. Coba cek programming seperti apa, jenis programmingnya. Misal kalau Roblox pakai Lua programming, itu bisa mereka nggak hanya sekedar user, tapi oh ternyata teknologi behind gamenya itu seperti ini. Itu yang perlu kita kasih insight ke anak-anak itu. Kurang lebih begitu, Bu Lia. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Aji. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mas Haji, aku boleh nanya nggak sih Mas Teguh? Oh iya, siap. Strategi Roblox. Ya, Ini sebagai ibu dengan anak pengguna Roblox ya. Yes, sama. Kalau misalnya, kan aku tahu nih, misalnya mereka kan kalau misalnya di bawah umur tuh pasti ada kayak parent guide-nya atau parent Mhm. apa sih? Iya, iya. Ya itu sebenarnya orang tua tuh banyak tahu atau iya dicemplungin aja gitu anaknya, ya udah pokoknya kamu nggak boleh main yang umurnya segini ya gitu. Tapi kan kadang tadi makanya pilihan atau diajak Ya. sama temennya gitu, itu ada cara khusus nggak sih Mas Aji biar bisa ya nggak usah lewat deh tuh iklan itu atau nggak usah ada kemungkinan deh dia untuk bisa milih bagian itu misalnya gitu. Oke, kalau kita udah ngasih apa namanya membolehkan, misalkan lesnya Roblox ya, itu Mm-mm. memang itu kayak seperti Facebook, itu seperti Metaverse, itu benar-benar ruang publik terbuka itu gambarannya. Dan kita nggak bisa milih-milih gitu. Yang ada kitanya ngasih guidance bahwa kamu nggak boleh ke space yang mengandung value ini, space yang mengandung ada sexual activity, keterbukaan. Paling kita ngasih guidance itu. Karena itu gamesnya udah begitu gitu, kita nggak bisa ngubah settingan Roblox seperti apa ya, karena setelah saya cek, wah iya ini terbuka banget gitu. Itu tergantung kitanya ngelihat si anak ini space-nya tuh kemana. Ya Roblox kan banyak space ya, banyak kalau kita bilang ya banyak banyak area ya untuk si anak-anak itu bermain itu. Ya cuman kalau kita meleng dikit, ini sulit ya. Jangan sampai meleng lah orang tuanya gitu. Gitu ya untuk panduan Roblox sebenarnya Berarti secara sebenarnya teori dia kan sekian tahun ya. Tapi ya. di prakteknya kadang lebih bawah ya, akhirnya kita harus ngedampingin terus kayak gitu. Oh, berarti kalau misalnya main bareng gitu, itu lebih aman justru sama orang tuanya. Iya, iya, bisa lebih aman orang tuanya. Betul. Iya, iya. Dibanding dilepas banget itu sama itu tadi. Kita udah ketemu space atau area Roblox yang buat sexual activity itu. Baik, Ya, kartu begitu buat karena memang yang main itu ya satu lagi predator, hati-hati Bapak Ibu semua. Jadi itu ada predator dewasa pakai nama akun anak-anak untuk buat ngincer anak-anak, itu bahaya sekali. Itu perlu kita perhatikan. Makasih. siap. Terima kasih Bang Haji, Mbak Cika, Ibu Lia, dan semuanya atas pemaparan. Alhamdulillah kita sudah sampai nih di penghujung acara. Sudah mau jam 6 sore. Sudah di Saudi juga sudah masuk waktu maghrib. Sebelum saya tutup, mohon izin kepada Bang Suryo Ganesha. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan sebelum saya tutup. Mungkin saya cuma bisa ucapkan terima kasih banyak di acara webinar perdana ini ke para pembicara, Bang Haji, Mbak Cika, terus tadi Pak atas pendidikan kebudayaan sudah live, terus juga Pak atas hukum, Mbak Heri, dan Arianto masih bersama kita. Terima kasih banyak sudah hadir, dan terima kasih semangatnya untuk kita lanjutkan insya Allah tiap bulan ya teman-teman ya, siap ya kita tiap bulan, dan kita perluas tidak hanya untuk UI, tapi juga untuk publik pada umumnya, untuk warga Indonesia diaspora yang ada di Saudi maupun yang juga masih ada di tanah air gitu ya, yang tertarik dengan nanti topik-topik webinar yang akan kita selenggarakan begitu. Mungkin bisa dilanjutkan dengan itu Bang, apresiasi kepada pembicara. Ya, silakan Ya. Bang Suryo. Oh ya, Udah terima ini. Sudah terima ya Mbak? siap. Baik,
Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Muhammad Irfan Hilmi, Mbak Cika, Bang Aji Teguh atas pemaparannya sebagai narasumber di tema tantangan pengasuhan di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga ilmunya penuh dengan keberkahan, kemanfaatan buat kita semua, dan mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan di kegiatan Iluni UI KSA di cabang selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada seluruh yang hadir, para penanya. Saya mengucapkan mohon maaf juga atas bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon izin saya tutup webinar di sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Dokumentasi dong Bang Suryo. Bang Itu foto dulu Bang Tangguh. Oh ya, silakan. Dulu semuanya. Mohon dibuka, Bapak-Bapak, di-open Ibu. kameranya semuanya. Mohon izin saya Pak ambil Atkum, kalau capture. boleh bisa buka kamera Pak Atkum. Besok atau setiap malam. Tahan, sebentar. Ada instruksinya. Nah, makasih Pak Atkum sudah buka nih. Sekali lagi dibuka semua. Saya mohon izin saya ambil pic semuanya. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat selalu semuanya. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Assalamualaikum.